ada Pak Enardo Ejak, bolehkah berdoa buat firman Tuhan? Pak Enardo Ejak, bisa dinyalakan mikrofonnya? Nah, silakan. Semua ya, bagus. Suara saya jelas? Bagus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang kenal di dalam Yesus Kristus, sekarang kami anak-anakmu berkumpul bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena pagi ini kami bisa bangun dan sehat dan segar karena kasih karunia di dalam kami. Sekarang kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Auja. Kiranya firman itu menjadi rema di hati kami, menjadi firman yang hidup, menjadi roti, menjadi makanan kami sehari-hari yang mengenyangkan kami. Tuhan, berkati Bapak Ojang dalam membawakan firman ini. Kiranya apa yang dikatakan oleh Pastor Ojang, apapun yang dibawa oleh Pastor Ojang, semua berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Beri kami semua yang mendengar menjadi hikmat dan pengetahuan dan menjadi kejaksanaan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih. Hari ini kita masuk hari kedua penciptaan ya, pertama ya, Yom Echad. Kemarin Yom Echad, sekarang Yom Seni, hari kedua. Ibu Nerliana akan membacakan 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Baik, Pastor, 2 Petrus berapa, Pastor? 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10, betul. Baik. Terima kasih, Pastor. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang berada di Indonesia. Mari kita dengarkan sejenak 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan timbul pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Demikian, Pastor. Ya, Mazmur 90 ayat 4 Ibu Ana. Mazmur 90 ayat yang keempat. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Orang Yahudi itu kalau menghitung 1 hari itu berdasarkan matahari terbit sampai matahari terbenam. Ya, satu yom ini kan kalau kemarin penciptaan hari pertama yom echad, kemudian yom seni hari ini penciptaan hari kedua yom seni, atau kalau dalam bahasa di Septuaginta disebut proi hemera deuteros. Hemera juga sama. Bagi orang Romawi yang namanya hemera itu juga dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Ya, jadi yom seni atau proi hemera deuteros. Nah, sekarang masalahnya, kalau tidak ada matahari, nah hitungnya gimana tuh? Ya kan? Kan nggak ada matahari. Jadi 1 hari bagi Tuhan itu 1000 hari, 1000 tahun gitu, bagi manusia. Nah masalahnya nggak ada mataharinya, lah hitung yomnya gimana? Mataharinya baru diciptakan hari keempat. Nah saudara, banyak orang meragukan penciptaan itu tidak saintifik, tapi penciptaan itu sangat saintifik ya. Saya bahas sedikit, nanti masalah teknikalnya itu ada di kelas apologetika tentang penciptaan. Jadi kata satu yom itu bukan matahari terbit sebetulnya. Karena di dunia ini, maka kita melihat matahari terbit. Tapi yang namanya yom itu di awalnya adalah ketika terang itu ada dan terang itu berganti dengan kegelapan. Nah, kalau kita buka di dalam ayat yang kemarin penciptaan, kejadian, saya akan membacakan dari Kejadian 1 mulai ayat yang ketiga, ya, mulai ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kan nggak ada matahari kan? Nah, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah, itu loh. Ketika Allah memisahkan terang dari gelap, pergantian terang dan gelap itu satu yom. Tetapi waktu itu belum ada matahari, Pak. Iya. Lalu dari mana terang itu? Oh, Allah kan adalah terang. Oh iya, betul. Allah adalah terang. Betul. Tapi ini kita lagi cerita terang secara fisik. Kan tadi kita cerita kemarin Kejadian 1 adalah yang jasmani dan yang rohani. Sekarang ini lagi cerita yang jasmani, yang jasmaniah. Karena Kejadian 1 ayat 2 itu cerita tentang yang jasmaniah. Ya, daging kita yang jatuh karena kesombongan, tapi kemudian Tuhan pulihkan sehingga terang itu menerangi tubuh kita, menerangi hidup kita. Jadi terang yang mana? Nah, kalau kita ingat ya, kejadian alam semesta ini karena ada teori Big Bang atau apapun namanya, artinya dari nggak ada, dari satu molekul, dari satu proton dengan neutron meledak fusi. Ketika meledak itu terjadilah cahaya. Jadi reaksi fusi itu ya dari yang cuman satu titik tiba-tiba ada dan meledak, dan itulah yang namanya fusi, dan itulah reaksi, itulah Big Bang, dan Big Bang ini menghasilkan cahaya yang lamanya itu sampai miliaran tahun cahaya. Ini lama banget cahayanya. Anda bayangkan kalau ada komet meledak dan jatuh ke bumi, itu nyalanya itu bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun baru mati. Ketika planet-planet itu terjadi dentuman planet-planet pun itu bisa lama. Seperti matahari kan akibat dari pecahan dentuman dari Big Bang itu, dan usianya jutaan tahun juga, ya. Nah makanya dari mana cahayanya itu? Kita secara fisik saja, ya, yaitu ya dari Big Bang itu, hasil Big Bang itu, makanya ada terang. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, tung, ledak, jadi terang.
Tapi kan itu asalnya dari kegelapan. Kejadian 1 ayat 2. Kegelapan semuanya. Dan violence. Kenapa violence kemarin? Karena kalau kita ingat dalam teori Big Bang itu violence banget, itu mengerikan sekali ya. Itu tuh benar-benar tabrakan antar satu atom, neutron, proton semua masing-masing bertabrakan dan terjadi fusi, dan itu ledakan ngeri sekali, lebih dari ledakan nuklir yang meledak. Dan itulah reaksi fusi. Ya, dan itulah awal dari terang itu ada. Yang secara fisika. Itu terang itu ada. Jadi berapa tahun? Apakah satu hari 24 jam, hitungan 24 jam? Satu hari 24 jam itu baru dihitung oleh anaknya Darwin, Robert Darwin. Jadi bapaknya Charles Darwin, anaknya itu yang menghitung satu hari 24 jam. Itu baru dihitung. Jadi tahun berapa tuh? Tahun 1800-an ya kalau nggak salah ya Darwin itu. Baru dihitung itu. Jadi dulu-dulunya ngitung satu hari itu nggak sama, seluruh bumi itu nggak sama. Contoh di kutub utara, dari matahari terbit sampai matahari terbenamnya berapa lama? Bukan 12 jam. Di Eropa hari ini kita matahari terbit sampai matahari terbenamnya lama. Kita terbit jam 6 pagi, jam 4 pagi, setengah 5 pagi sudah terbit ya. Setengah 5, jam 5 itu sudah terbit. Jam 5 itu udah terang benderang. Gelapnya jam 10. Jam 10 malam baru gelap tuh. Lebih lama jadinya, lebih dari 12 jam, 16 jam kira-kira kan. Di summer nanti, terutama di bulan Juni sampai September itu. Matahari terbitnya jam 5, ya, nanti terbenamnya jam 10 malam. Ya, jam 9, setengah 10 aja masih terang benderang, jalan raya itu masih terang benderang, masih ada matahari. Jadi berasanya kayak berasa jam 5 sore itu, jam setengah 10 itu. Artinya setiap daerah, satu yomnya itu, setiap wilayah beda-beda. Kayak di kutub utara, satu yomnya matahari terbit sampai matahari terbenamnya bisa 6 bulan. Nah, sama dengan di awal penciptaan. Satu yomnya itu bisa miliar tahun cahaya. Jadi kalau ditanya, ya kan, usia matahari berapa? Ya bisa miliar tahun cahaya. Alkitabiah dong, Alkitabiah. Dua Alkitabiah satu hari, iya. Satu harimu definisinya apa? Terminologinya satu hari. Nah, kalau belum ada matahari, mau ngitungnya bagaimana? Satu yomnya, yaitu dari antara pergantian antara terang dan gelap. Kejadian 1 ayat 4. Ya. Dan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, Yom Echad. Sekarang kita masuk dalam Yom Seni, hari kedua. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Yehi wa yehi. Jadi maka terjadilah. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah Yom Seni, hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi, saudara, kita balik ke kemarin ya, ketika hidup kita di gelap gulita, ya, ketika hidup kita di gelap gulita karena kesombongan, karena kecongkakan, kearoganan kita, karena kebanggaan kita pada diri sendiri, maka Allah mengizinkan kita masuk di dalam kegelapan yang amat sangat, sehingga hidup kita kacau dan nggak jauh-jauh dari bahaya. Ya tadi ya, violent, air itu violence. Nah, maka di hari kedua, ya ketika terang itu sudah ada, ya ketika kita datang pada Yesus, maka Tuhan akan memberkati hidup kita, menaungi hidup kita, dan terang itu ada dalam hidup kita. Maka kita mulai melihat terang, mulai melihat jalan itu. Kalau di dalam kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa di dalam terang, maka kita bisa melakukan banyak hal di dalam terang. Kita bisa mulai menata hidup kita kembali dalam terang. Nah, disitulah mulai ada planet-planet. Ya, Tuhan mulai ciptakan itu planet-planet itu. Mulai ada planet-planet yang macam-macam, galaksi-galaksi itu mulai ada tuh. Ya, setelah ada tumbukan-tumbukan teori dentuman itu, ya kan? Maka mulailah planet-planet itu terjadi. Ya, dari yang apapun, planet apapun.
Dan kata mayim sekali lagi berarti violence. Maka Tuhan ciptakan di planet-planet itu mana mayim yang ada di universe, mana mayim yang ada di planet-planet itu. Ya. Karena seluruh dunia ini tersambung menjadi satu, seluruh semesta ini dengan apa? Dengan air. Ya, di mana di seluruh dunia, di seluruh galaksi itu ada air. Di seluruh galaksi itu ada air. Ya, selalu ada air. Hanya air itu, itulah ajaib ya. Ternyata planet-planet itu hampir semua planet itu ada air. Hanya masalahnya banyak atau sedikit. Ya, dalam kalau Anda lihat ikutin itu kan ada planet-planet ini ada air, oh ini bisa buat hidup nih karena airnya banyak. Nah ini planet sumber airnya dari mana? Dicari semua. Dengan banyak apa sedikit, dan kita yang di bumi ini yang kelihatan paling banyak sehingga disebut dengan planet biru karena airnya banyak, ya kan. Nah, tapi masalahnya ya kita lagi cerita secara rohani, nanti secara jasmani fisika ada di kelas apologetik. Secara rohani ya, secara pelajaran dalam kehidupan dari penciptaan hari kedua ini adalah di hari kita diterangi hidup kita, jalan kita mulai terlihat, walaupun jalan setapak dan dengan air dan roti serba sedikit, tapi kita akan mendengar tuntunan Tuhan senantiasa. Dan di hari itu kita bisa memanage hidup kita. Anda pernah salah manage hidup? Saya sering. Saya sering. Siapa yang pernah salah manage hidup? Apa jangan-jangan Anda sekarang sedang salah manage lagi hidup? Lu bilang sama bini lu, kayaknya gue dulu nggak kepengen bini macam lu, kenapa gue jadi dapat bini macam lu orang ya? Awas. Yang perempuan juga sama. Saya dulu nggak kepengen punya suami berewokan jenggotan. Kenapa gue dapat kayak lu punya ya? Dipotong juga kagak, dipotong nggak tambah pendek. Berewoknya nggak tambah cuma di mulut gigi, tambah lagi sampai kemana-mana lagi. Nah, waduh ini salah manage nih gue nih. Nah, itu termasuk itu salah manage. Iya kan? Segala sesuatu terjadi, kalau saya bilang yang jelek-jelek kan nggak aneh. Kayak bilangnya berewok jenggot lah. Kalau saya bilang yang macam-macam nanti kan salah lagi kan. Penistaan agama nanti, penistaan hate speech. Berapa banyak Anda salah manage sehingga ketemunya istrinya macam begitu, suaminya macam begitu, ya. Dan Anda salah manage, ya kan? Ya heran, kenapa dulu gua suka sama lu ya? Iya kejeblos nih, bulan promosi nih. Ya, kita nggak ngerti, salah manage. Ya, kenapa lah? Kenapa dulu suka? Ya kan? Karena kamu tidak bisa memanage hawa nafsumu. Simpel sekali. Karena kamu tidak bisa memanage hawa nafsumu, kebelet, gatel, udah. Simpel kan? Nah, makanya kenapa ya bisa menikah dengan beda agama? Kenapa saya bisa menikah? Ya, ya asal jangan sampai lu pikir itu perempuan ya kan atau laki-laki ternyata kita satu jenis nih. Wah, ya repot itu bukan salah manage lagi itu. Itu sudah nggak tahu udah apa namanya. Hati-hati hidupmu bisa salah manage. Berapa banyak orang yang sampai nggak bisa mengatur keuangannya sehingga babak belur. Ada cicil ini, cicil itu, cicil, cangkul yang dalam menanam kredit di kebun kita. Oke, dicangkul terus, yang dalam habis buka tutup lubang, cangkul lagi, ya kan? Kalau nanti istrimu mengeluh, papi, aduh gimana nih tetangga baru punya TV baru, TV kita masih 50 inch, tetangga sudah punya 100 inch. Tenang sayang, kita akan cari utangan lagi. Nah, terus, papi itu beli mobil nih, mobilnya apa? Mobilnya pakai Innova baru, mobil kita cuma Daihatsu Trungtung. Tenang sayang, kita cari utangan lagi. Besok datang lagi, papi, itu tiap hari itu tiap tahun ke luar negeri ke Israel, papi. Kita tuh belum pernah ke Israel. Kita perginya cuma ke Jombang terus bosan, papi. Oke, tenang sayang, kita cari utangan lagi. Haleluya, Tuhan buat mujizat, utangan akan terjadi. Itu salah manage. Nah, hati-hati itu. Jangan bilang mujizat kalau saudara utang itu bukan mujizat itu. Hati-hati ya, hati-hati. Kami pernah mengalaminya. Kami mengalaminya sampai Tuhan ajari istri saya lebih beriman dari saya. Kalau nggak ada duit, nggak usah makan kita hari ini. Kita percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan mau kirim, Tuhan kirim. Kalau nggak, kita nggak usah makan hari ini, kita puasa. Tapi kita punya anak, saya bilang begitu kan. Oh, istri saya ngotot, nggak mau, pokoknya kita puasa hari ini. Tiba-tiba Tuhan kirim ayam goreng. Haleluya. Istri saya lebih beriman dari saya.
Lewati masa-masa itu saya sungguh-sungguh saya setahun saya ngalamin itu. 1 tahun. Kenapa cuma 1 tahun? Oh, Pak Paul 1 tahun, saya 10 tahun. Salahmu sendiri. Kamu setiap kali udah pengen, aduh utang ya, kamu sendiri. Saya 1 tahun diajar. Istri saya ngotot, kita dulu berantem karena kita masalah macam-macam. Sekarang berantemnya gara-gara tidak boleh utang. Kita mau percaya sama Tuhan. Jantenaris. Iman begitu nggak ada lawan pokoknya. Dan saya bersyukur istri saya punya iman seperti itu. Coba bayangin kalau saya yang punya iman seperti itu. Sebentar istri bilang, iman mah iman. Tapi kan gua sudah sebulan nggak ke salon. Nah, pusing loh. Untung istri saya yang punya iman seperti itu, ya kan. Nah, salah manage. Salah manage. Ya semua salah manage. Itulah akibat dari kesombongan. Banyak akibat kesombongan. Nanti gampang kita atur. Gampang. Gampang. Saya dulu berpikir, gampang. Punya iman nanti. Iman saya besar nanti. Oh, jangan sembarangan. Kalau hidupmu tidak kalau kamu gagal manage hidupmu, ya, kamu gagal untuk sukses. Kalau kamu gagal manage hidupmu, serampangan. Hati-hati. Hati-hati. Siapa pernah salah manage? Saya sering. Nah, Anda bagaimana? Oh, nggak pernah Pak, kami semua tidak pernah ngaku maksudnya kan. Tapi pada kenyataannya salah manage. Ya kan, wah saya sudah 50 tahun belum kawin-kawin Pak. Nah itu juga salah manage. Kamu pengen kawin tapi nggak kawin-kawin. Jangan-jangan kamu idamanmu soalnya artis Hollywood, ya repot. Ya kan, bukan masalah saya nggak menghina kamu jelek, enggak, bukan. Mungkin, tapi masalahnya kamu sendiri tinggalnya di Jombang, terus kamu ngimpi pengen punya istri artis Hollywood, terus kamu berdoa, dalam nama Yesus Jehovah Jireh, Tuhan sediakan bagiku artis Hollywood. Saya nggak tahu imanmu seberapa besar gitu ya, tapi kamu tinggal di Jombang terus. Yuk ke Jakarta, di Jombang aja enak. Yuk ke Jakarta, ke Jakarta saja nggak mau. Bisa pergi aja nggak mau, ke Jombang terus. Mau mintanya artis Hollywood. Tiap hari saudara pandang itu fotonya satu-satu artis Hollywood. Pilih, enggak yang ini, pasti yang ini. Tiba-tiba ini, waduh, tiba-tiba kawin. Bukan kehendak Tuhan, yang ini. Tiba-tiba kawin, duet, waduh. Wah yang ini, tiba-tiba duet, wah homo, waduh repot pokoknya. Wah, pusing. Saudara cuma tebak kancing tiap hari. Iman itu harus ada tindakannya. Dan iman itu realistis. Iman itu realistis. Serius. Iman itu realistis. Karena iman itu dihasilkan dari rema. Bukan ujuk-ujuk. Itu salah. Siapa yang ingin punya Alphard, angkat tanganmu. Mulai sekarang setiap lihat Alphard, pegang Alphardnya itu. Wah, hati-hati kalau kamu ketemunya saya zaman dulu, kamu pegang-pegang mobil saya bisa tak sambit itu. Jangan pegang. Saya sambit itu. Saya nggak seneng mobil saya dipegang-pegang. Enggak ya, bercanda. Bercanda tuh maksudnya. Banyak orang di Bombastis begitu, pegang. BMW-nya orang dipegang. Lagi dipegang, terus lagi saudara pegang-pegang. Terus tiba-tiba kacanya dibuka, kamu dikasih duit 1.000 perak. Ini mas, dikira mau ngemis. Lagi pegang-pegang mobil dengan iman dikasih 1.000 perak. Nyaho dah. Hati-hati. Iman itu nggak ujuk-ujuk begitu. Iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran dari rema. Remanya dari mana? Dari baca firman. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk. Nggak ada. Ujuk-ujuk saudara tinggalnya di Jombang. Saya mau sama Jennifer Lopez. Nggak bisa. Nggak begitu cara kerja iman. Dari apa? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Dan sudah hidup dalam agape, dalam diakonia, bertindak bermarturia. Nanti Tuhan bimbing. Nanti hati kita diarahkan. Mengapa Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tinggal di dalam agapeku dan rema tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja akan yang kamu kehendaki. Apa saja yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki itu kan, kehendaki kan, saya mau sama Jennifer Lopez. Iya, nanti kamu bukan sama Jennifer Lopez, kamu sama Jennifer Lopez kamu nanti. Serius kamu. Ngawur kamu imannya. Iman itu, kamu harus tinggal dulu dalam agape. Harus dalam agape. Kalau sudah hidup dalam agape,
Kamu harus tinggal dulu dengan rema Kristus. Sudah dua-duanya jalan, jadilah iman. Lalu minta apa saja yang dikehendaki hatimu. Karena kehendak hatimu saat itu akan dirubah sama Tuhan. Jadi nggak ngawang-ngawang, nggak ujuk-ujuk. Minta Alphard. Nggak ujuk-ujuk begitu. Jangan-jangan kamu yang lagi punya Innova pun dijual. Kamu yang lagi punya Mercy pun dijual. Nah, ternyata Tuhan suruh jual malah, bukan suruh beli lainnya. Suruh jual, suruh bagi ke orang miskin. Oh, hatimu dirubah. Oh, ternyata Tuhan jodoh saya bukan Jennifer Lopez, tapi Jennifer Patiasina. Misalnya, ternyata, tetangga. Kita nggak tahu. Imanmu itu diarahkan ketika kamu hidup di dalam agape, kamu hidup di dalam rema, maka hatimu kan dirubah, metanoia dirubah. Dan kamu punya pikiran Kristus, hati Kristus. Ya, Filipi katakan, hendaklah engkau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Saat itu, Tuhan percayakan sabda ini. Apapun yang kau kehendaki di dalam hatimu, dikabulkan. Nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk. Saya dulu ujuk-ujuk. Asalnya dari situ. Ya. Oh, Tuhan akan buka jalan. Pasti nanti kreditnya tembus. Mujizat terjadi. Terus sikat. Kasih dikit. Gampang caranya. Datangi sama account manajernya. Kredit account-nya, kredit manajernya. Kasih saja. Mas, 7,5%, Mas. Yang paham jangan katakan amin. Hati-hati loh. Tembus, cangkul yang dalam, menanam kredit di kebun kita, habis kita. Jangan. Hati-hati. Saya masuk di dalam jebakan-jebakan iman yang instan. Tapi harus tinggal di agape dulu, diakonia, marturia, dua-duanya sejalan, maka ada rema itu terjadi dalam hidupmu, iman keluar karena ada metanoia. Dan ketika imanmu berteriak sesuai dengan metanoia yang sudah dirubah oleh Kristus. Kemarin ya, cerita tentang metanoia. Mentalmu sudah dirubah. Ya, bukan pecundang lagi, mentalmu bukan penakut lagi, mentalmu benar-benar bukan orang yang minta-minta, mentalmu bukan orang yang selalu kalah terus, mentalmu benar-benar orang yang dirubah sama sekali. Jadi yang baru. Itulah iman. Haleluya. Sehingga saat itu terjadi, seluruh masalah-masalahmu bisa di-manage dengan baik. Dari situ asalnya. Ada terang, kita melihat jalan setapak, kita bisa kerja. Di-manage dengan pikiran kita tenang, hati kita tenang. Karena kita tahu Tuhan beserta. Dan setiap kali kita jalan, tiba-tiba kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita mulai atur tuh. Ya, wah ini masalah, wah dulu masalah tumbak terjadi satu banyak. Sampai kita bingung, masalahnya banyak sekali ya. Kalau ditanya, siapa punya masalah? Saudara-saudara yang punya masalah, angkat tangan. Angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dadamu. Saya tangan kanan, tangan kiri di hati saya, di dada saya. Sekarang saudara mulai sebutkan masalahmu kepada Tuhan. Terus saya bilang, Pak Pendeta, saya kalau cerita masalah saya kepada Tuhan dari Sabang sampai Merauke itu bisa 10 kali bolak-balik belum selesai saya cerita tuh. Saya berenang dari Sabang sampai Merauke 10 kali bolak-balik. Itu saya cerita belum selesai tuh masalahnya. Kenapa saking ruwetnya? Saking ruwetnya mau cerita dari mana? Bingung. Tetapi begitu hidup itu menerangi, ketika Roh Kudus menerangi hidup, melihat jalan setapak, tiba-tiba sudah tahu, lah masalah ini ikut sana, yang ini ikut sini, yang ini masalah ini ya bisa buat menyelesaikan yang sana. Di manage. Violence, mayim yang di atas, mayim yang di bawah, mayim kumpul jadi satu, yang daratan yang kering, daratan tempatnya mayim berkumpul yang namanya laut. Saudara manage semua itu masalah-masalah dalam hidupmu. Clear banget, jelas banget. Enak ya, nggak ujuk-ujuk. Ya, jalan Tuhan itu nggak ujuk-ujuk. Itu semua jalan sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Namun dengan hikmat dari Tuhan,
Dia tuh satu-satu di manage semua masalah-masalahmu. Ternyata masalah-masalahmu yang terjadi, ya tidak semuanya masalah. Semua ketakutanmu, ternyata tidak semuanya terjadi. Masalahmu yang satu, ternyata bisa menjawab masalahmu yang lain. Masalahmu yang semua-semua itu ternyata selesai hanya ketika kamu merendahkan hatimu saja. Datangi orang yang satu-satu dengan kerendahan hati. Karena kemarin kamu nantang-nantang sih. Lagu sih, udah salah lu. Nggak utang, nggak bayar, galakan lu daripada dia. Nah, misalnya. Ya kan, udah salah, bukannya ngaku salah, bilang minta maaf, malah nantang berkelahi. Nah ya jangan, malah pamer-pamer backingan, segala macam. Oh ya orang jengkel. Mungkin dia nggak punya backingan, tapi kan dia di dalam hati nyimpan. Ya udah diam aja lu, awas jatuh kamu kok sikat. Oh. Bener jatuh. Karena dia tertindas oleh tindakan. Kita nggak ngerti. Tetapi hari kita mendapat terang dari Tuhan. Kamu bisa lihat masalah-masalah itu dengan objektif. Mayim yang di atas, mayim yang di bawah. Mayim dikumpulkan jadi satu. Dan yang dataran kering dinamakan daratan. Karena kan bisa manage semuanya. Luar biasa ya. Luar biasa. Kok apa tahu ya, saya ngalamin, saya tahu. Saya di gudangnya masalah dulu, tahu. Tahu. Ternyata enak sekali menyelesaikannya pelan-pelan. Lalu punya masalah nggak? Saya masih punya. Stres nggak? Enggak, biasa. Karena sudah kita manage. Nah nanti kalau dia nyerang, ya nggak apa-apa. Karena Tuhan nanti akan lindungi saya. Toh saya sudah berusaha minta maaf. Toh saya sudah berusaha selesaikan masalah-masalah ya dengan termasuk dengan mertua saya. Ya saya begitu. Oh, saya kurang ajar sekali sama mertua saya dulu. Kurang ajarnya orang saya itu. Termasuk dengan sahabat-sahabat saya yang dulu saya sakiti, yang dulu saya gebrak, yang dulu saya pukulin segala macam. Oh sebanyak saya punya banyak masalah. Tapi akhirnya saya melihat ternyata 90% masalah saya selesai ketika saya merendahkan diri datang ke mereka. Datangnya satu-satu. Ya. Ternyata simpel sekali. Wah kok enak, bukan enak loh. Kamu kira enak merendahkan diri diludahi orang. Sampai diludahi, saya pernah itu ngalamin itu. Cuma ternyata itu menyelesaikan masalah dan hati saya tiba-tiba sukacita. Kenapa? Karena waktu saya diludahin itu saya tahu saya layak. Dan Tuhan Yesus gak punya salah saja diludahin. Apalagi saya. Tuhan Yesus gak punya salah saja diludahin. Apalagi Anda. Gudangnya salah, gudangnya dosa. Ya, rendah, serendah-rendahnya. Kalau memang, kemarin ingat ya, waktu Simei ngelemparin Daud itu, Yoab bilang, gua parang ya anjing mati ini, dibilang begitu kan. Anjing mati, gua parang, dia mati, ya mau diar. Tapi Daud bilang apa? Jangan. Kalau Tuhan suruh dia, jadi raja direndahkan. Akhirnya kamu dapat promosi dari Tuhan. Biarkan saja orang merendahkan, menghina kamu. Tuhan Yesus saja nggak salah dihina-hina, apalagi kita gudang yang salah. Haleluya. Dan orang mengolok-olok kamu. Dan orang menghina-hina kamu. Tadi ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat 1-10. Orang-orang itu menghina-hina kamu. Tapi mereka lupa. Ya, bahwa seluruh dunia ini memang penuh mayim. Memang asalnya cuma air, cuma bahaya saja. Ayo, tenangkan pikiran kita. Memang dunia ini adalah dunia yang penuh bahaya. Kita hanya perlu merendah sama Tuhan. Kita hanya perlu rendah hati dengan sesama. Maka 90% masalahmu selesai. Ya. Serius. Coba. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus membuat terobosan hari ini. Lepaskan kamu dari semua masalah-masalah. Membuat engkau menjadi rendah hati. Meresponi dengan benar semua masalah-masalah yang terjadi dalam hidupmu. Dan mulutmu tetap berkata, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Amin.